Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Ada dua tipe manusia ketika ngupil. Yang pertama upilnya dibuang, yang kedua upilnya dipeperin ke temen. Nah, kalau kalian nemu anak yang tipe kedua, ambil upil yang barusan dipeperin, kasih balsam, masukin lagi ke hidungnya, lur, yang dalam. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Sehebat-hebatnya Mbah Google dalam mencari, tidak akan pernah bisa mencarikan jodoh untukmu. Kali ini kita akan mengidul film bergenre perang drama yang berjudul All Quiet on the Western Front tahun 2022. Film ini ditulis berdasarkan novel semi-biografi dari seorang veteran perang dunia pertama yang sampai banjir penghargaan, bahkan sampai menang 4 piala Oscar. Lur, gila, cakep banget sumpah ini film. Mengisahkan tentang seorang prajurit muda yang sangat antusias ikut berperang dan ditugaskan ke garis pertempuran barat. Namun prajurit ini akhirnya sadar betapa murahnya nyawa manusia dalam peperangan. Seperti apakah kengerian dan keironisan film ini? Langsung aja kita ke requestan salam semelehe dari dulurku Dendi Panata ya, Cak. Titip salam. Dah gitu dulu aja, Cak, makasih. Iya, sama-sama. Semoga hidup Anda semakin... Dah gitu aja, lur, makasih. Monggo skecaken. Kapok. Film dimulai dengan menunjukkan betapa mengerikannya situasi perang dunia pertama yang masih menggunakan strategi parit, peluru dan granat saling bersautan dari kedua belah pihak, dan terdapat banyak jasad para prajurit yang berserakan, lur. Di antara mereka juga ada prajurit yang ketakutan dan tidak berani melawan. Namun pada akhirnya mereka harus naik keluar parit mau nggak mau dan terus bertempur sambil berharap kakinya tidak menginjak ranjau. Sedangkan mereka yang berani dan tak takut mati tetap berlari untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun sang prajurit tidak akan pernah tahu kapan sebuah peluru akan menyasar kepalanya. Setelah pertempuran selesai, meskipun nantinya didoakan oleh keluarga yang ditinggalkan ataupun diberi penghormatan perang oleh negara, mirisnya jeripaya setiap prajurit tidak mempengaruhi bagaimana jasadnya diperlakukan. Karena terlalu banyaknya korban, setiap jasad pun ditumpuk-tumpuk, dikubur bersama-sama. Dan demi efisiensi biaya, sepatu, baju, juga perlengkapan yang mereka pakai akan dijahit ulang untuk prajurit muda selanjutnya. Yang ironisnya siklus ini akan terus berulang. Perang hanya terjadi antar kelompok manusia dan diciptakan oleh manusia. Karena sejatinya bumi adalah tempat yang begitu damai dengan semua makhluk yang menjalani kehidupannya sesuai alur rantai makanan serta ekosistem yang telah ada. Dan inilah semua tenang di front pertempuran barat. Perang Dunia Pertama telah berkecamuk di Eropa selama hampir 3 tahun. Lalu pada musim semi tahun 1917 di Jerman Utara, seorang remaja 17 tahun bernama Paul Baumer sangat antusias bergabung ke Angkatan Darat Kekaisaran Jerman bersama ketiga temannya, yaitu Ludwig, Paijo, dan Tukiman. Apalagi setelah mereka mendengarkan pidato yang begitu membakar semangat untuk membela negara di medan pertempuran. Paul akan ditempatkan di garis depan dan baju seragam yang diberikan ke para prajurit baru adalah milik prajurit lain yang sudah gugur. Namun tidak ada satupun dari prajurit-prajurit muda ini yang menyadarinya. Die gehört schon wem? Bitte gerne. Das kommt immer wieder vor. Setelah menjalani latihan selama beberapa minggu dengan penuh semangat, Paul dan teman-temannya diterima di Resimen Infanteri Cadangan ke-78 dan akan dikirim ke front pertempuran barat di daerah benteng La Malmaison, Prancis Utara. Sepanjang perjalanan semua prajurit masih terlihat sumringah, lur, kayak anak-anak lagi study tour lah. Masing-masing dari mereka membawa berbagai perlengkapan seperti makanan dan minuman seadanya, topeng gas, karpet untuk tidur, sampai senapan rifle model G98.
depan. Akan tetapi sesampainya di benteng, Paul DKK harus jalan kaki ke pos garis depan karena mobilnya dibutuhkan untuk membawa para tentara yang terluka. Dan sejak saat itu, Paul dan teman-temannya baru merasakan betapa mengerikannya peperangan yang banyak memakan korban jiwa hingga ledakan dan tembakan di mana-mana. Kommen im Reserve-Infanterieregiment, sind jetzt an der Westfront. Ich habe Befehl, die Kompanie vor 18 Uhr. Da brauchen die Lastwagen, Herr Leutnant. Das meine Achtung! Das Masken weg! Das hier ist jetzt hier zu Hause. Das will mir anders. Ich kann meine Hände nicht mehr spüren. Karena hujan deras, para prajurit junior seperti Paul disuruh untuk membuang air menggenang di parit dengan helm mereka. Saking dinginnya tangan Ludwig sampai mati rasa. Lalu ketika sedang jaga malam bersama Paijo, tiba-tiba Paul tertembak tepat di endasnya. Namun untungnya helm yang dia pakai masih kuat menahan peluru. Tak lama kemudian serangan pun kembali berkecamuk. Sebagian tentara bersembunyi ke bunker, termasuk Paul and the gang. Dan tidak sedikit dari mereka yang ketakutan. Bahkan ada satu prajurit yang memaksa keluar bunker dan badannya langsung berhamburan terkena bom lur. Tepat setelah itu bunker akan segera runtuh dan seluruh prajurit pun berdesak-desakan kabur dari sana. Banyak rekan-rekan Paul yang mati tertimbun, sedangkan Paul ditemukan dalam keadaan selamat. Tapi naasnya salah satu sohib Paul yaitu Ludwig mati di tangan musuh. Ich bin getroffen! Ich bin heim! Ich bin heim! Alles in Ordnung, Paul. Paul, komm! 1,5 tahun kemudian, yaitu tanggal 7 November 1918, Sekretaris Negara Jerman yaitu Matthias Erzberg menemui para pejabat tinggi militer Jerman untuk menyarankan gencatan senjata dengan pihak musuh atau sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Amerika karena sudah jatuh kira-kira 40 ribuan korban jiwa hanya dalam beberapa minggu terakhir lur. Di lain sisi, Paul, Paijo, Tukiman, serta para prajurit lain masih berjaga di barak garis depan daerah Champagne yang situasi saat itu masih agak tenang. Lalu pada suatu siang, bersama seorang prajurit senior yaitu Kat, Paul pun mencuri seekor angsa dari peternakan terdekat untuk makan-makan enak dengan teman-temannya, termasuk seorang veteran yaitu Jaden. Di tengah situasi perang, meski semangat para prajurit masih berkobar dan tidak akan menyerah ke pihak musuh, namun sebenarnya mereka sangat mendamba-dambakan kedamaian, di mana mereka bisa tidur di kasur yang empuk, makan makanan yang enak dengan keluarga yang menemani di rumah. Terlihat betapa bahagianya para prajurit ketika mereka mendapatkan surat dari orang-orang yang mereka cintai. Di lain sisi, bagi mereka yang masih jomblo kayak kalian, pasti pengen dong dapet cewek ya kan? Hokinya Tukiman berhasil mendapatkan seorang gadis petani yang cantik lur. Bahkan Tukiman sampai membawa pulang sepotong kain milik wanita itu ke barak untuk dicium-cium. Lalu keesokan harinya Paul DKK disuruh mencari 60 prajurit junior yang hilang. Dan mirisnya ternyata mereka semua sudah tewas di suatu pabrik karena serangan gas beracun. Tot allein in der letzten Woche. Wann wissen, dass es vorbei ist? Oh Gott. Hey Jungs, das vergesse ich euch nie. Weiß wie Milchbrüste. Nimm Masken zu früh ab, bald ist Deutschland leer. Karena garis pertahanan utama Jerman yaitu Hindenburg Line akhirnya hancur di tangan sekutu, situasi Jerman pun semakin terdesak dan Erzberg pun diperintahkan OTW ke hutan Champagne di Prancis Utara beserta delegasi lainnya untuk membahas gencatan senjata dengan pihak sekutu. Namun seorang jenderal bernama Friedrich masih tidak menyerah dan menginginkan penyerangan terhadap sekutu tetap dilanjutkan. Lalu Paul dan teman-temannya pun kembali dikirim ke garis depan pertempuran. Zur Verhandlung eines Waffenstillstands den Zug nach Compiègne gesetzt. Bedingungen aufzuzwingen. Zuschlagen mit all unserer Macht. Soldaten, packen Sie Ihre Tornister zur Feuerstellung vor!
Di tanggal 8 November 1918, Paul DKK kembali berjaga di front pertempuran barat, sementara Erzberg dan delegasinya menemui pihak sekutu yang salah satunya adalah Jenderal Perancis yaitu Ferdinand Foch. Dengan sangat memohon, Erzberg pun berbicara mewakili negaranya dan meminta gencatan senjata karena sudah terlalu banyak korban dari setiap kubu. Lalu Foch pun memberikan dokumen persyaratan gencatan senjata yang harus segera disetujui dalam waktu 72 jam tanpa negosiasi. Sementara itu di front pertempuran barat, ratusan prajurit Jerman keluar dari parit dan menyerbu pasukan Perancis. Bukan hanya berondongan peluru yang menyasar mereka, tapi juga ranjau di tanah dan granat yang dilempar musuh. Alhamdulillahnya Paul DKK berhasil tiba di parit musuh dan membunuh banyak prajurit Perancis di sana, juga memakan persediaan musuh yang masih tersisa. Namen der Menschlichkeit für die Dauer der Verhandlungen. Sie sind nicht zu verhandeln. Der Krieg geht weiter, bis Sie unterschreiben. Akan tetapi meja makan pun tiba-tiba bergetar dan semua prajurit Jerman langsung bersiap di pos masing-masing. Situasi pun terasa mencekam karena di balik tebalnya kabut muncullah beberapa tank model Saint-Chamond yang dipersenjatai dengan meriam kaliber 75 mm dan 4 senapan mesin yang tersebar di badan tank. Puluhan tentara Jerman pun dilibas dengan mudah karena jelas tank sangat sulit ditembus oleh senapan biasa, ya kan lur? Mereka bukan hanya mati ditembak, tapi juga dilindas hidup-hidup. Namun Paul, Paijo, dan Kat berhasil menghancurkan salah satu tank musuh dengan melempar granat ke roda juga ke dalam tank. Sementara itu para prajurit Jerman yang masih terjebak di parit musuh ngerinya dibakar hidup-hidup oleh tentara Perancis. Bahkan akhirnya Paijo juga mati dibakar, lur. Paul pun sangat terpukul melihat betapa tragisnya Paijo meninggal yang dibakar hidup-hidup tepat di depan matanya. Pasukan Jerman pun semakin terdesak yang akhirnya mereka terpaksa untuk mundur. Paul dan Kat menyelamatkan senapan mesin beserta pelurunya, lalu buru-buru kabur ke titik kumpul yang telah ditentukan. Di lain sisi, perang memang dapat langsung diselesaikan dengan menandatangani dokumen persyaratan yang diberikan oleh sekutu. Namun persyaratannya sangat berat bagi Jerman, lur, karena dapat menyebabkan kehancuran militer, krisis ekonomi, kekacauan politik, hingga kehilangan wilayah secara masif. Apalagi saat itu musim dingin yang pastinya juga akan menimbulkan bencana kelaparan. Bukan hanya ke para prajurit, tapi masyarakat sipil juga akan merasakan dampaknya. Para delegasi pun merasa tuntutan itu sangat memberatkan Jerman. Namun menurut Erzberg, satu-satunya penghalang gencatan senjata adalah kebanggaan palsu. Yang maksudnya posisi Jerman saat ini sudah kalah, tapi masih banyak jenderal yang mengedepankan egonya dan tetap mengutus pasukannya untuk melawan sekutu. Alih-alih membela negara, tindakan tersebut lebih pantas disebut sebagai penyiksaan dan pembunuhan terhadap pasukan mereka sendiri. Meski begitu, perjanjian tersebut tidak bisa langsung ditandatangani oleh Erzberg karena dia harus mengirimkan kopiannya dengan sambungan telegram terenkripsi langsung ke pemerintah Jerman. Brennt ist nur noch falscher Stolz. Ihre Feldherren uns eingebrockt haben. Ehre. Dem Krieg gefallen, empfindet keine Ehre. Selbst wenn wir doch noch endgültig verlieren, als bei dieser Unterwerfung. Telegrafieren Sie ins Hauptquartier. Sie informieren die Regierung. Sementara itu di medan perang, Paul menusuk satu prajurit musuh berkali-kali untuk meluapkan emosi karena teman-temannya telah tewas. Namun ironisnya, lur, Paul pun baru sadar bahwa tentara itu juga sama seperti dirinya yang sama-sama bergerak melawan musuh atas perintah atasannya, juga memiliki orang-orang tercinta yang menunggunya di rumah. Sungguh realita peperangan yang begitu menyedihkan.
Salah satu jenderal yang mengedepankan egonya adalah Jenderal Friedrich, yang mirisnya dia bisa makan enak sambil ongkang-ongkang kaki di ruangan yang hangat. Bahkan dia terbiasa membuang minuman yang tersisa sedikit dan merasa jijik jika ada noda di pakaiannya lur. Padahal para prajurit yang dia utus kesulitan makan, minum dari air kubangan di tanah dan sedang menghadapi kematian di medan perang. Seolah-olah nyawa manusia sangatlah murah baginya. Lalu pada 9 November 1918, pemimpin Jerman yaitu Kaisar Wilhelm II akhirnya turun tahta karena di banyak titik negara Jerman telah terjadi revolusi di mana rakyat dan tentara mulai memberontak terhadap kekuasaan pemerintah. Jelas salah satunya karena situasi perang yang semakin merusak kondisi ekonomi negara, ya kan? Selain itu, dengan turunnya Kaisar Wilhelm II, pemerintah pun akhirnya memerintah Erzberg untuk segera menandatangani persyaratan gencatan senjata yang telah diberikan sekutu. Dan ngerinya, banyak pejabat yang disiksa juga dibunuh perlahan-lahan oleh rakyatnya. Mampus ya kan, karma pejabat semena-mena. Sementara itu di titik kumpul, para prajurit yang terluka sedang dirawat dan Paul menemukan Jaden dengan kakinya sudah membusuk yang pastinya akan diamputisa. Jaden pun memberikan Paul kain milik wanita petani yang dibawa oleh Tukiman, dan itu artinya Tukiman telah tewas di medan perang. Ketika Paul akan menitikkan air matanya, Jaden pun mengingatkan agar Paul harus tetap kuat dan melanjutkan perjuangannya. Namun mirisnya ketika Paul dan Kat memberikan sendok garpu untuk Jaden makan sup, tiba-tiba Jaden bundir dengan menusukkan garpu ke lehernya berkali-kali karena dia tidak mau hidup mengenaskan tanpa kaki. Meldorf, was gibt's? Hindenburg. Er drängt zur Unterschrift. Schweine haben's eingesehen. Da raus, Herr Soldat! Ich soll dir was geben. Wir müssen dankbar sein für uns, die es nicht geschafft haben. Hör auf, hör auf! Du hast das gemacht! Di hutan Kumpin tanggal 11 November 1918 saat pagi hari, Matthias Erzberg akhirnya menandatangani dokumen gencatan senjata yang diberikan oleh Jenderal Foch tanpa negosiasi sama sekali, di mana setiap persyaratan yang ditentukan oleh sekutu akan diterima secara utuh oleh pihak Jerman dan gencatan senjata akan dimulai dalam 6 jam, yaitu pukul 11 siang yang bertepatan dengan tanggal 11 dan bulan 11. Masih mikirin tanggal cantik apa gimana ini mereka? Blok. Setelah berlangsung selama 4 tahun 3 bulan, yaitu dari 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama pun berakhir dengan pihak Jerman yang paling mengalami dampak kekalahan luar biasa besar. Di lain sisi, sampai sekarang tanggal 11 November diperingati sebagai Remembrance Day oleh negara-negara persemakmuran seperti Inggris, Kanada, Australia, dan lain-lain. Sedangkan di tanggal yang sama, Amerika memperingatinya sebagai Hari Veteran Perang. Signé. Très bien. La guerre est finie. In 6 Stunden in Kraft, Tag des 11. Monats. Unterschrieben, Paul. B ist vorbei. Ist vorbei. Kabar berakhirnya perang dikumandangkan di radio. Masyarakat Jerman serta para prajurit pun merasa bebas dan sangat bahagia. Termasuk Kat dan Paul yang langsung pergi mencolong endok angsa ke peternakan tempat mereka mencuri dulu. Kali ini Paul lah yang masuk ke dalam dan berhasil mencuri 2 butir telur yang meskipun ketahuan dia berhasil kabur. Saking senengnya mereka pun langsung makan endoknya. Tapi dilalahnya ketika sedang pipis di hutan, Kat pun tidak sadar jika dia diikuti diam-diam oleh bocah peternak yang memegang senapan. Naasnya Kat pun ditembak dan Paul harus membopongnya cukup jauh untuk ke dokter di markas. Di perjalanan mereka sempat melihat mobil para tentara, tapi mereka tidak menggubris Paul dan Kat karena sedang sibuk berpesta merayakan berakhirnya perang. Lalu sesampainya di dokter, nyawa Kat pun sudah tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Paul pun hanya bisa terdiam meratapi nasibnya karena semua teman-temannya telah tewas dan hanya Paul lah yang masih hidup. Ja. Anhalten! Anhalten! Sanitäter! Sanitäter! Er ist doch tot. Ja, schwarzes Blut.
Direkt in die Leber. Brengkesnya Jenderal Friedrich Katrud masih tega menyuruh prajurit di garis pertempuran depan termasuk Paul untuk kembali melawan sisa-sisa prajurit Prancis sampai perang berakhir kira-kira 15 menit lagi. Jelas banyak prajurit Jerman yang menolak, namun mereka langsung dibunuh anak buah Friedrich. Sungguh keputusan yang sangat tolol dan juga bengis ya kan? Karena itu sama saja dengan Friedrich membunuh pasukannya hanya demi memuaskan egonya semata. Sempat ada satu prajurit junior yang ingin menyerah, namun Paul langsung memalingkan badan prajurit itu agar dia tidak dibunuh. Und beenden diesen Krieg mit einem Sieg. Soldaten und Helden empfangen werden. Oder als Feiglinge. Lohn der Bewunderung für alles, was sie hier... Ich kenne nicht mehr in die Schlacht. Gewehr! Ab! Lassen wir auf den Platz. Pasukan Jerman pun berlari ke parit musuh dan pihak Prancis sangat terkejut karena mereka diserang di tengah-tengah pesta kemenangan. Tapi tetap saja lur, bagaimanapun canggihnya taktik dan senjata yang dipakai di medan perang atau serangan mendadak seperti ini, pastinya tidak akan berguna jika moralitas prajurit sudah turun. Alhasil banyak tentara Jerman yang mati sia-sia dan Paul sempat menolong prajurit junior tadi dari serangan musuh. Mirisnya beberapa detik sebelum gencatan senjata di jam 11 siang, Paul pun tertusuk pisau bayonet musuh tepat di jantungnya. Setelah semua yang terjadi, Paul Baumer pun meninggal dunia. Sedangkan prajurit junior yang tadi ditolong Paul selamat dan disuruh atasannya untuk mengumpulkan kalung doktek dari prajurit yang sudah tewas untuk dicatat. Akan tetapi dia pun sangat terkejut melihat jasad Paul dan mengambil kain tukiman di tangannya sebagai perwujudan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan akan melanjutkan perjuangan Paul. Di lain sisi, doktek Paul tidak diambil dan itu membuatnya terhitung sebagai missing in action atau menghilang dalam bertugas karena namanya tidak tertulis dalam daftar korban dengan total lebih dari 3 juta prajurit tewas di garis pertempuran barat yang hanya demi memperebutkan lahan beberapa ratus meter saja lur. Perang Dunia Pertama setidaknya memakan korban hampir 17 juta nyawa manusia yang hilang begitu saja. Buyar, gila sih ini film. Pesan moralnya dapat banget lur. Sinematografi dan production desainnya juga luar biasa hebat. Pantes sampai borong 4 piala Oscar ya kan. Jadi mengutip dari kata-kata Pak Benjamin Franklin, tidak akan pernah ada perang yang baik atau perdamaian yang buruk lur. Assalamualaikum.